Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teh. Pokoknya mah selamat toyah gini buat teman-teman dan sobat Jadi Begini Podcast. Lama tidak berbincang dan bercuap-cuap. Ini Mangsa Mang Yuk di episode ke seberapa ya teh? 180-an ya. Wah, loba gitu mah. Pokoknya ketemu lagi dan bincang-bincang kembali di Jadi Begini Podcast. Dan pada siang ini saya kedatangan dua orang anak muda yang sudah tidak jadi anak muda. Anak muda yang sudah punya anak dan bentar lagi mau punya anak. Orang yang keren-keren, katanya sih mereka dari penampilannya kelihatan orang-orang seni, orang-orang musik, orang-orang idealis. Siapakah dia? Perkenalkan dong. Ini dia dari sebelah kiri. Dari SD mana? Dari SD Parapatan. Ya, diperkenalkan. Saya Rian Augustiawan. Kebenaran apa ya? Vokalis di sebuah band hardcore juga. Sebuah band hardcore. Apa nama bandnya? Little Kid Hardcore. Ya. Dan yang di samping Salam Bapak. Aja. Saya Vicky Putra. Kebetulan temannya Rian. teman. Jadi mereka datang ke sini sebagai seorang promote. Katanya mau bikin event bertajuk Purwakarta Hardcore Festival volume 2 ya? Ya, yang kedua. Yang kedua di Purwakarta ya? Di Purwakarta. Oke, keren. Purwakarta Hardcore Fest volume 2. Fest volume 2. Hardcore. Apa ya? Event ini teruntuk satu genre dulu aja gitu. Jadi kita nggak open all genre. Jadi untuk nge-trigger dulu band-band atau masa-masa yang ada di skena hardcore. Sebegitu yakinkah dengan hardcore di Purwakarta khususnya? Hardcore itu kan anu ekstrimnya kesannya. Bener. Seperti itu, malah mungkin beberapa masyarakat awam yang melihatnya agak sedikit ekstrim dan tidak terkendali. Cek bahasa Sunda nama brutal sih. Cek ngomong gitu nanti wani udah bisa dibukan. Lihat dari casingnya. Oh gitu. Padahal Hello Kitty tetap. Sebenarnya ke istri mah gitu. Oh gitu. Musik aja ekstrim. Di rumah mah gini. Oh gitu. Jadi begitu. Tadi pertanyaannya sebegitu beranikah? Berani sih. Hardcore sebagai genre musik di Purwakarta yang bisa diterima, bisa dinikmati dengan nilai-nilai positif seperti tadi yang diharapkan. Cukup berani. Karena kita selain beberapa survei dan kita juga terlibat langsung di skenanya, terus di industri musiknya, terus kita juga terlibat di komunitas-komunitasnya lah. Bukan kita survei bukan di satu kota. Bahkan saya sendiri juga sering manggung di beberapa kota atau di luar kota ya lagi lagi meledak lah. Sebetulnya di 5 tahun inilah. Diterima 7 tahun ini. Artinya hardcore termasuk di musik sendiri itu selama ini lagi meledak-ledak. Kemarin kita kepotong sama COVID. Nah, cuman tetap masa atau skena atau pelaku atau pekerja musiknya, keterbatasan media, keterbatasan fasilitas sih sebenarnya. Padahal walaupun kelihatannya kita sekeos atau misalnya kelihatannya gimana ya bagi masyarakat umum terlihatnya negatif, padahal kita tuh sedikit menyalurkan ke generasi atau ke regenerasi itu hal yang positif sih sebenarnya.
hal positif. Apa sebenarnya? Sekarang gini berbicara logika ya. Seenggaknya kita tuh sebuah genre musik, walaupun genre musik kita genre musik underground. Anti mainstream lebih ke idealis atau mungkin lebih menonjolkan apa ya, jati diri, bukan apa ya, dengan cara yang tidak umum. Nah, memuaskan hasrat kita lah. Dan pada dasarnya anak muda begitu merennya. Ya, kan anak muda lagi menggebu-gebu nih. Tapi sekarang sejalannya umur, menggebunya makin surut gitu. Nah, diterusin lah menggebunya sama generasi kita yang di bawah Rian kita. sama Vicky. Nah, kita jadi sekarang tuh posisinya fasilitator buat mereka yang masih menggebu-gebu di skena ini. Hal positifnya, mereka tuh lagi menggebu-gebu pergaulan, activity, atau misalnya rasa penasaran. Daripada mereka disalurkan ke hal-hal negatif, contohnya mabuk-mabukan, balap liar di jalan. Seenggaknya kita salurkan ke berkesenian gitu. Walaupun seni kita tuh seperti ini. Seperti apa sih? Seperti ini tuh seperti mungkin bagi masyarakat umum ya, memandang kita tuh seninya di mana sih? Iya, betul. Terus positifnya di mana sih? Ya tadi kan udah dibahas, positifnya minimal menyalurkan aktivitas generasi muda yang masih menggebu-gebu nih. Seni kita kalau di dalam nih, walaupun kita musik ekstrim, itu banyak seni dan teknik sebenarnya. Jadi kita tuh nggak asal gombreng, nggak asal distorsi, nggak asal rariweh di panggung. Tetap kita mikirin lirik kita, tujuan lirik kita, musikalitas kita, performa kita, sampai attitude kita di stage juga kita perhatiin. Ada. Banyak pesan-pesan kita yang mau kita sampaikan juga lewat lirik tentunya. Nah, terus keresahan kita mau itu ke realita, ya. Mau itu ke pemerintahan. Aduh, jadi ngomongin pemerintahan. Asli. Jadi kita tuh jadi manena dina lagu unggul. Itu kan bentuk perlawanan separohnya gitu. Pada intinya musik, apalagi di hardcore ini sendiri, ada bentuk-bentuk perlawanan, bentuk-bentuk terhadap sistem yang dianggap kita tuh gelisah di sistem itu. Mau itu sistem lingkungan, sistem pemerintahan, terutama kebanyakan sih ke sistem pemerintahan, walaupun kita tidak bisa masuk untuk ke pemerintahan itu. Tidak masuk ke pemerintahan? Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Namun gitu saya ingin bertanya bahwasannya kalau memang tadi musik ini sudah jadi bagian di lingkungan anak muda, apalagi tadi ada salah satu bidang untuk menyalurkan hobi dan kegelisahan dan sebagainya, respon marudak-barudak ayeuna khususnya ke musik ini memang banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Termasuk di pelosok, di daerah. Sangat banyak. Kita berjaring juga dari komunitas daerah tuh daerah, karena mereka tuh sinkron di satu event, kadang mereka tuh jadi ajang silaturahmi. Ajang silaturahminya ini di event ini. Justru event itu adalah ajang kopi daratna. Selama ini kopdar. Selama ini memang komunitas-komunitas atau komunitas link itu sudah terbangun, sudah silaturahmi dari awal. Nah, sehingga event inilah jadi kopdarnya teman-teman gitu. Jadi mereka tuh bisa menyalurkan kegalauan mereka lah. Misalnya penikmat musiknya bisa mecah atau meledakin kegalauan mereka dengan cara di area mosh pit, dengan cara pogo, violent dance, dan silker pit. Wah, wall of death gitu. Kita juga tentunya berharap sama komunitas-komunitas yang sudah terjalin dan diikut support di acara ini juga memang jadi ajang silaturahminya ini sesuai tujuan kitanya juga, supaya beberapa komunitas yang ada dari Bekasi, di luar kota lah banyak, Bandung, bahkan sampai Jawa Tengah ada, Tasik, Jawa Timur, bisa berkumpul di acara Purwakarta Hardcore Fest yang kedua ini. Kita berharapnya
bisa menjadi ajang silaturahmi. Sehingga hal-hal anu sifatnya brutal itu seperti itu di event tidak akan terjadi karena sudah terbangun hubungan-hubungan baik selama ini gitu ya. Mereka ancur-ancuran di area moshpit, berdarah-darah misalnya di area moshpit. Bentuk perkenalannya mungkin seperti itu. Dan emang bukan budaya ya. Emang tradisinya seperti itu. Ketika beres lagu ya udah duduk bareng lagi, ngopi gitu bareng, bahkan join rokok bareng gitu. Dan bisa jadi ajang event semacam gig seperti ini tuh ajang silaturahmi band juga, selain ajang silaturahmi komunitas atau skena atau penikmat, jadi ajang silaturahmi juga buat pelaku musiknya. Artinya jadi bukan anak bandnya aja, bukan pemusiknya, ada pelaku industri di situ di bidang itu gitu. Pekerjanya, penikmatnya, jadi melebur jadi satu lah. Kayak band-band saling promo. Wah, gue pengen main ini di kota lu. Ya, gue udah punya join album ini. Jadi bener-bener mereka tuh nyiptain chemistry untuk membangun skena musik ini. Jadi di acara ini juga bisa menjadi media promosi untuk band-band yang lagi launching album, yang baru keluar single atau apa, atau jadi ajang promosi band untuk lebih masuk ke industri musik ekstrim ya. Karena sekarang tuh disebut musik underground itu agak sedikit ambigu. Karena kita udah nggak di bawah lagi. Kita udah show up. kita udah begitu ya. Kita udah muncul. Contoh. Sekarang bapak-bapak yang nggak tahu musik atau om-om atau pekerja apa, sekarang tuh banyak yang pakai t-shirt atau merchandise band-band dari skena kita, walaupun mereka sedikit tanda tanya, nggak tahu apa yang mereka pakai. Seenggaknya kita tuh udah dinikmati, udah dimiliki oleh kalangan banyak gitu ya. Udah nggak jadi hal yang tabu lah. Hal yang tabu, bahkan Jumatan juga. Alakaran juga. Salaram. Hitam jelas ya. Nah, sampai balik ke event ya. Sampai saat ini udah ada, ini kan sifatnya sabit ya, ada pendaftaran gitu ya. Kita dibagi 3 segmen sih sebenarnya di event ini apa ya? Kita selain ngundang beberapa guest star atau bintang tamu yang memang di skena kita udah cukup harum namanya. Cukup harum, terus sudah ada pasarnya lah. Dan udah terbentuk komersialistisnya lah. Ada penggemarnya jelas, ada orang gitu. Fanatiknya banyak gitu. Kita juga memberi kesempatan untuk band-band submission ini. Terus memberi kesempatan juga buat band-band yang udah punya karya, Om. Jadi jangan cuman kota-kota besar yang sudah jadi barometer ya, yang punya akses. Kita juga punya loh. Kota daerah juga punya loh. Purwakarta juga bisa. Purwakarta juga punya loh. Dan mungkin ini misinya event ini justru ya, memberi ruang untuk band-band lokal khususnya yang pengen berkarya, ingin memunculkan karyanya gitu ya. Atau yang udah punya karya sih. Atau yang udah punya karya, band-bandnya apa yang udah masuk di sekitar kemarin di email tuh kita kan open submission berupa profile band sama lagu terbaik dan sosial media mereka ke email kita. Baru publish 4 hari ya kita tuh. Iya, dari kita posting 4 hari ya. 4 hari kita udah masuk 12 band. Tapi sampai saat ini tuh bertambah ke malam tuh dicek udah hampir 25 band. Wow, dari mana aja tuh? Ada yang dari Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bekasi, Cikarang, Banten, bahkan Anyar ada. Karena mereka tuh ternyata band-band yang sudah punya karya yang mungkin mereka masih tahap promosi, mereka tuh kadang bingung akses. Kerasa lah saya di era-era dulu gitu. Mungkin keterbatasan media. Kalau di era sekarang kan media sangat gampang ya Om ya. Seperti ini kan media juga udah ramai ya. Kalau era dulu kan pengen tahu info event aja tuh bingung. Sampai kita tuh
suatu kebanggaan punya info event band itu harus cara dengan bergaul kita ke kota A, kota B, kota C. Tapi di era sekarang karena media yang sangat gampang, makin mudah, tapi mereka tuh tetap kasihan karena wadah mereka tuh sedikit terkikis. Bukan sedikit, emang terkikis. Oleh banyak atau oleh band-band atau skena-skena yang udah jadi barometer tadi. Jadi kota-kota besar tuh gini yuk. Misalnya lah, contoh kota-kota besar yang udah jadi dianggap barometer di kota daerah. Contohnya dianggap oleh orang Purwakarta, orang Subang, orang Karawang, semacam Bandung. Kenapa disebut udah menjadi kota barometer? Karena mereka tuh banyak menciptakan band-band trends di skena kita dan menjadi komersil, menjadi diperhitungkan dan bahkan jadi go internasional. Tapi mereka tuh kenapa ke band-band daerah kayak yang nutup gitu Om? Menutup akses. Untuk akses kita. Menutup akses. Mungkin. Mungkin. Mungkin mereka beranggapan anjir di kota orangnya masih loba bente. Persaingan lah. Tetap hukum alam mungkin. Dan udah sering saya kupas di media Jakarta, media Bandung hal ini. Dan bahkan sering sharing dengan orang-orang misalnya yang jadi lumayan di movement di kota itu ngumpul, orang-orang movement kota A, kota B, saya sering melontarkan bahasa ini. Dan bahkan band-band dari kota barometer tersebut sebenarnya butuh masa-masa orang-orang daerah. Mereka tuh nggak cuman hidup di kotanya, justru masa yang paling fanatik lah. Kalau bahasa kasarnya orang-orang fanatik itu sebenarnya dari orang-orang daerah. Kalau bicara ke daerahan, saya ingin bicara bahwasannya langsung khusus ke daerah yang seperti ini, Purwakarta khususnya. Tadi saya lihat begitu antusias dan responnya teman-teman komunitas dari mana? Dari Banten, dari Jawa Timur dan sebagainya. Itu karena ngelihat kalian atau ngelihat Purwakartanya sih gitu. Kan memang sebelumnya tadi kita jelaskan untuk komunitasnya ini kita sudah terjaring dari Purwakarta, dari ini. Jadi kita media promosinya juga lewat komunitas-komunitas tersebut. Jadi dari komunitas tersebut promosi ke komunitas selanjutnya ke berbagai daerah. Akhirnya acara Purwakarta Hardcore Fest ini jadi wadahnya untuk beberapa band yang tadi banyaknya dari luar itu untuk media promo mungkin atau untuk menjalin silaturahmi dengan komunitas di Purwakarta. Tapi ini saya tetap bertanya, artinya di Purwakarta sendiri teman-teman di bidang ini di skena ini artinya sudah merasa terfasilitasi, venue-nya, tempat untuk berkreasinya itu sudah ngerasa didukung nggak? Ngerasa sudah difasilitasi nggak? Merasa disupport nggak sih? Khususnya musik di hardcore ini sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin masalah fasilitas ngomongin masalah support dari orang daerah atau mungkin lebih dalamnya pemerintah. Baiklah pemerintah. Terus atau apalah gitu ya. Sebenarnya dari dulu juga kita mau ada fasilitas atau enggak, kita tetap berjalan sih. Tidak memperdulikan itulah yang penting orang berjalan begitu. Karena sudah terbiasa. Dari dulu ada fasilitas dan ada enggak, ada fasilitas atau enggak, atau ada dukungan atau enggak, kita tetap berjalan sampai saat ini. Kita masih hidup. Termasuk di Purwakarta yang tidak merasa disupport, orang jalan. Hese tempat acara lah intinya. Tapi tetap berjalan. Oh gitu. Saking survive-nya tapi kita. Di Purwakarta banyak event-event festival seperti itu. Tapi kadang apa terkikis oleh event-event lain yang justru saya bukan survei ya. Saya perhatiin atau saya coba bukan survei apa ya? Ya boleh disebut survei lah. 7 tahun ini tuh bisa disebut skena tuh terkikis
event gigs lah atau gigs kecil yang chemistry-nya emang dari komunitas untuk komunitas. Karena terkikisnya oleh event-event komersil, event-event korporat, hingga mereka tuh budaya, kadang band-band baru tuh selama 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun ini tuh apa sih gigs underground tuh? Itu. Karena dimanjakan dengan media-media event-event komersil. Bukan gigs komunitas yang dari komunitas untuk komunitas gitu. Dari skena untuk skena. Dan saya pribadi juga ternyata dulu kemarin-kemarin 7 tahun itu terlena dengan bisnis. Gak bisa dipungkiri ya, dapur terlena dengan nyari uang di event-event komersil seperti ngurus event-event korporat. Nah, pas pandemi kemarin banyak ngahulang intinya mah. Terus banyak sharing sama teman-temannya, banyak teman-teman ternyata banyak kegelisahan juga. Asalnya yang nggak ke-trigger untuk event atau gigs komunitas lagi, sekarang ke-trigger lagi. Gitu. Mudah-mudahan ya dari event ini juga ke-trigger ya. Baik itu sebagai kita penyelenggara ataupun orang-orang atau yang terlibat di situ event tersebut. Oke. Nah, balik lagi ke event nih, sudah persiapan tentunya. Insya Allah. Persiapan harus pasti matang, terutama kan bikin event itu sekecil apapun perlu adanya manajemen, apalagi tentu akan menggunakan dana dong ya. Yeah. Selama ini udah ulah modal nekat dan naon diatur diperhitungkeun. Apa sudah sedemikian terutama meredinat keamanan, izin, venue, anggaran kita udah konsep hal tersebut sudah matang, tapi kita juga tetap ngebuka buat yang teman-teman komunitas atau apapun itu untuk support, kita masih open juga sih. Apalagi terutama donatur ya. Donatur. Sebenarnya skena ini untuk masa gak bisa diraguin lagi sih. Kita cukup banyak pasarnya cukup luas. Kalau berbicara politik, berbicara politik, masa kita di belakang banyak loh. Gitu. Tapi apalagi sekarang nih musim-musim pemilu. Dengan naon sponsoran dulu gitu? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau nggak ada embel-embel silahkan. Gitu. Walaupun di belakangnya. Tahu terlalu idealis kan, mau orang membawa di sponsoran kuno kali itu mah. Enggak juga. Enggak. Teu naon. Kalau sponsornya berbentuk pribadi silahkan. Gitu. Tapi sih kan biasanya bajuna hararideung jadi kudu jadi warna lain. Nah, kalau udah berdasarkan warna kita menolak. Karena kita nggak mau dikotak-kotakan dengan warna gitu. Justru karena masuknya ke musik, apalagi ke musik underground yang penuh dengan perlawanan, pemberontakan yang tanda kutip bisa disebut perlawanan sistem. Perlawanan sistem itulah karena alasan kita masuk ke situ nggak mau dikotak-kotakan, nggak mau diwarna-warna seperti tadi. Nah, nggak mau dikotak-kotakan dengan warna. Awas ya dicatat, bisa mereka tinggali ke. Kecuali atas dasar pribadi ya. Atau mungkin sukarelawan pribadi gitu, lah gitu. Karena kan belum berbentuk warna ya kalau pribadi. Rencana untuk bulan kapan ini sebenarnya? Juni ya? Juni sekarang bulan 2 bulan. Prepare 2 bulan. Cukup ya? Cukup, sangat cukup lah. Sangat cukup. Untuk venue sendiri udah ada? Kita opsi udah masih banyak. Udah ada beberapa opsi lah. Ada beberapa opsi tapi kita masih memilah dan memilih. Ya salah satunya buat kenyamanan semuanya. Buat kenyamanan. Perizinan juga ya. Ya supaya lebih enjoy menikmati event tersebut. Orang datang ke event tapi luak dia keresah gitu ya. Wah, yang dibubarkan kan nggak enak.
Sieun dibubarkan, berarti pernah tuh? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Oknum ya, dari oknum ya. Pernah nggak pengalaman di ngegarap satu, malah keur sedang berlangsung event, tepu-tepu ada yang ngebubar? Oh, sering. Pernah waktu ini dia tapi jadi bintang tamu bukan. Tapi alhamdulillah selama bikin event, karena pengalaman itu pengalaman ya, bukan satu kali dari event komunitas sampai event corporate atau event komersil. Alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun hitungan event itu jelek mau bagus tetap diomongin. Nah, benar. Jadi nggak ada bagusnya sebenarnya. Tapi tetap kita sering berupaya atau memaksimalkan soal perizinan. Supaya semuanya nyaman dan tentram. Karena mereka tuh udah ngeluarin agak sulit waktu. Maksudnya untuk izin untuk bikin event gitu? Ya jujur aja memang agak seringnya sih dipersulit. Sebenarnya lebih ke birokrasi di Indonesia. Bisa dilancarin. Birokrasi biasa terbentur dengan birokrasi. Makanya harus jadi pelajaran dong. Tapi banyak di urusan itu agak kita mentok itu ya sekarang ini jangan dong. Iya. Makanya kita lebih selektif, lebih mateng karena dari pengalaman itu pengalaman. Walaupun bukan pengalaman pribadi, alhamdulillah selama menjalankan atau bukan kayak ibadah menjalankan. selama konsep event bikin event dari mungkin 2009 lah. 2009 sampai sekarang belum pernah kita sampai bermasalah dengan perizinan. Belum perizinan karena kita beresin dulu perizinan, pengen kita nyaman. Cuman beberapa pengalaman yang saya alamin ketika ada di event tersebut, banyaklah event-event yang belum selesai karena tidak mentingin perizinan, birokrasi yang begitu. Birokrasi di Indonesia yang sangat sulit, terutama di daerah kita gitu ya. Banyak yang setengah jalan dibubarin. Nah, kita belajar dari hal-hal itu. Sering saya, jangan main di event ini, nih fee-nya segini, atau misalnya buat produksi bandnya segini. Ya kalau kita sih yang udah di produksinya udah ada dibayar oleh penyelenggara, nyaman-nyaman aja ya. Mau manggung mau enggak, karena kita udah dibayar lah kasarnya. Mau manggung mau enggak jadi masalah. Tapi kasihan orang-orang atau masa yang datang yang jauh-jauh ngeluarin transport, beli tiket, mereka tuh, dan band-band yang dalam tahap promo mereka tuh rela ngeluarin uang regis biar manggung di event tersebut, ngeluarin transport, ngeluarin apa, pengen promo di event tersebut. Sebelum manggung mereka udah gak bisa manggung karena udah dibubarin sama karena sistem birokrasi itu, karena nggak nempuh secara administratif lah. Kasihan. Makanya kita sekarang sebagai di titik pelaku merasakan hal tersebut, makanya kita pengen nggak dulu ngeluarin tempatnya di mana, tanggalnya di mana, karena pengen bakal menyesuaikan dengan kondisi nanti siapa. Karena crowd ya yang akan datang juga diperhitungkan untuk lokasi nanti ya. Lebih enak indoor apa outdoor sih acara-acara begini? Kalau untuk gigs komunitas, bukan konser show yang sangat luar biasa lah gitu. Kayak kemarin terakhir itu nonton di mana kemarin? Sonic atau event-event besar di kota yang lainnya. Kalau itu kan udah event-event komersil lah. Untuk standar gigs atau kita lebih crowdnya lebih enak tuh, apalagi untuk skena hardcore lebih enak di indoor sih. Di indoor. Karena kita lebih head to head. Face to face, intim ya, lebih intim, lebih mesra. Antara band sama si penonton tuh jadi lebih bisa lebih membangun. Kalau di event gede kan kita terhalang barikade yang sangat jauh, panggung dengan audiens yang sangat jauh. Tapi kalau gig skena kayak gini, hardcore khususnya, kita kadang si band itu bisa interaktif, bisa langsung. Kadang ikut ikut Thailand dengan masa gitu, dengan komunitas. Tapi harus diperhitungkan juga volume pasti volume lokasi masa itu ya, gitu masa audiens termasuk pintu masuk, pintu keluar dan sebagainya gitu ya. Susun juga sih untuk sampai ke. Berapa orang sih teman-teman yang sekarang lagi menggarap ini? Di tim apa sih kalian nih?
Sebenarnya bisa IO disebut IO kita karena ini terbentuk baru dengan nama IO lama lah. Oh, termasuk Amang ini juga termasuk bagian dari IO. Keamanan bukan? Kalau Amang ini aja lah. Kalau Amang ini bisa disebutkan di IO yang sekarang tuh, di nama IO yang sekarang tuh ngikutin terus. Dari zaman sampai event di Subang, event di mana. Orang lama berarti ya. Selalu jadi tim. Nah, sekarang mulai ke-trigger lagi bikin event di Purwakarta tuh karena seringnya ngumpul dan sampai nanya ini kita mau pakai bendera apa, pakai wadah apa, apa mau bikin kita yang baru, apa yang lama. Artinya saya nanya begini itu harus ada juga dong ke depannya ada program, ada keinginan untuk bikin IO seperti tadi, tanggungan bukan hanya pelaku musiknya saja juga kan yang di situ ada manajemen yang harus kita tidak pekerja, tidak semuanya anak-anak band juga kan? Iya. Kan di satu musik itu ada penikmat, ada pelaku. Nah, tapi tetap masuk ke skena itu. Nggak selalu harus pelaku. Penikmat, pelaku dan pekerja, simbiosis. Penikmat tanpa pelaku mau ngedengerin apa? Pelaku dan penikmat tanpa pekerja, wadahnya mana? Sama nambahin juga ya tadi untuk Purwakarta Hardcore Fest juga, makanya balik lagi ke Rian. Tadi tuh mungkin Rian lebih ngasih kesempatan buat generasi-generasi sekarang, karena di Purwakarta Hardcore Fest 2 ini juga Vicky tentunya ini baru ngegarap yang sekarang nih, makanya Vicky juga mulai ikut serta di yang sekarang ya karena bergenerasinya itu. Jadi Rian itu mengasih kesempatan buat generasi-generasi yang lebih muda ya Vicky ini untuk garap Purwakarta Hardcore Fest yang kedua, karena yang pertama itu manajemennya Rian, justru IO-nya Rian. Jadi di mana itu dulu yang saya pertama? Justru di daerah Bojong. Di Bojong Sawit. Bojong Sawit. Yang pertama itu di sana. Tapi dulu 2012 sampai 2000 berapa ya? 2014-an sekitar segituan 2 tahun itu pernah geber event underground, event musik keras tuh selama 2 tahun di Purwakarta Kota. Jadi saya juga tetap ngenalin ke orang daerah dan tetap ngeramain juga di daerah kota. Dulu sampai di daerah Bojong, di daerah Nenggeng, Cileunca bahkan yang sangat pelosok, sampai pernah ngadain gigs gitu di daerah. Dan nggak jadi masalah kalau di daerah pun ya, nggak mesti di titik kota di bukan berarti ada pengalihan nunggu di region aja di kota mana ya. Sebenarnya itu boleh gitu ya, itu boleh saking susahnya venue dan fasilitas itu boleh gitu. Tapi jalan-jalan aja kita yang penting, dan memang teman-teman masih respon, komunitas masih jalan dan wadah tetap terbuka luas untuk teman-teman berkarya di sini. Terus ngenalin, terus membawa juga ke orang, maaf ya, bukan ngucilin orang-orang daerah, bukan ngucilin atau ngerendahin orang daerah nggak tahu skena ini, nggak tahu musik ini, bukan. Tapi di saat dulu musik ini masih ambigu di daerah atau di perkampungan, dikenalin lah bahwa skena musik ini tuh nggak seambigu itu, nggak segelap itu gitu. Makanya sering ngadain gigs komunitas musik-musik ekstrim tuh lebih ke daerah karena buat pengen ada dampaknya. Dampak baik tentunya. Dampak baik lah di daerah tersebut. Jadi nggak cuman mereka tuh pengen menikmati event tersebut tuh atau gigs tersebut tuh datang ke kota atau kota gede gitu. Bahwa tapi ada bedanya nggak ketika ngadain event di kota, khususnya dengan di pelosok di daerah? Ya tentunya pasti ada perbedaan. Pasti ada ya. Ada perbedaan. Kemudian ada yang di Lelmur ada kaipen kita ini yang mana yang mospit gitu. Mosing lah gitu. Mosing gitunya. Gitu itu pengaruh nggak itu? Pengaruh nggak pengaruh sih. Pengaruh. Iya. Artinya di dalam event tersebut kita kuasai lah gitu ya. Dan tidak ada keributan, tidak ramenya. Ya justru emang udah tradisi. Nyenyakan eta ya. Ribut rame, tapi bukan berarti ribut jadi musuh ya. Ya itulahnya artinya memang ini
mau nggak mau jadi ada satu paradigma buruk lah sementara ini di masyarakat khususnya masyarakat umum lah gitunya ya. Orang kerkieu kudu jadi kolot ya. Wayahna nitip aja. Wayahna nitip di event-event selanjutnya yang mau digarap itu jaga itulah. Perlihatkan sisi-sisi baiknya ke masyarakat supaya di luntur paradigma buruk tentang teman-teman di hardcore ini. Ini sebagai kata-kata terakhir. Boleh promo dulu nggak? Iya, sebelum promo. Kata-kata terakhir. Terutama lebih ke eventnya ya untuk teman-teman komunitas apapun untuk event Purwakarta Hardcore Fest Volume 2 ini silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman di luar sana bahkan seluruh Indonesia ya. Purwakarta Hardcore Fest Volume 2. Untuk info selanjutnya dan info lebih detailnya bisa lihat di Instagram kita yaitu @SHACK. Sering banyak yang salah kan ya? Bukan Sakhiu tapi emang Sakarangan ini. Sakhiu bukan. HACK. CK. Promotion. Underscore adalah nanti ada di bawahnya ada di underscore promotion karena kita terus update untuk info event kita. Terus kita sedikit jelasin juga ya Pik ya. Kita juga membuka atau open submission hanya disaring jadi 2 band. Dari sekian banyak band cuma diambil 2 band. Terus kita juga open buat registrasi band. Untuk yang mau regis band-band bisa tapi terbatas cuman berapa band? 10 band. Jadi bisa hubungin langsung ke Instagramnya Sak Promotion atau untuk nomor yang tertera gitu nomor yang tertera nanti bisa kirimin aja. Yang submission juga kan masih dibuka. Ya, masih dibuka sampai tanggal 25 April. Nanti masih bisa dikirimin. Nanti kita umumin yang lolosnya tanggal berapa? Yang lolosnya nanti di atas tanggal 25 berarti ya. Tanggal 26-nya nanti kita lulusin pemenang band submissionnya 2 band itu. Terus kita open regis buat band-band yang mungkin butuh promo atau mungkin yang belum punya karya tapi pengen punya ajang buat perform. Bisa yaitu kita open regisnya itu 350 per band. Kita dibuka untuk satu genre aja sih, khusus untuk band hardcore, genre-genre hardcore. Terus untuk tiket kita ada tiket free, udah open juga. Kita ada tiket free sale sama on the spot. Kita free sale tuh cuma ngejual berapa, Bik? 100 tiket harga? 100 tiket di harga 45.000. Terus on the spot 65.000. Kita kalau buat free sale benar-benar terbatas cuma 100 tiket ya. Sisanya kita di on the spot. Itu rundownnya ada upacara adat. Ada GC aja rundown pertama upacara adat aja. Penyambutan tamu agung gitu. Bisa karpet merah barbecue. Bisa perlu adakan lah itu. Aduh bahaya. Bahaya. Takutnya keluar dari Alphard. Oke, teman-teman. Siap. Aryan, ini anak gua ini. Jadi ternyata dari awal tak keluar juga. Sukses di Amin. Purwakarta Hardcore Fest Volume 2 ini, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Barokah. Barokah dong. Barokah dong. Terus dari Pimodoroten. Dan terutama tadi misinya itu adalah men-trigger karya-karya anak-anak muda khususnya di Purwakarta dan umumnya di Indonesia untuk berkarya di musik dan lebih eksis lagi. Amin. Eksis mau promosi lain sponsor lain. Oh bukan. Masuk Eksistensi. Oke. Cek HP-nya. Siap. Kayak ngobrol mah bari ngopi. Siap. Kita juga terima kasih buat Jabar News ya tentunya buat JMN channel ya udah jadi begini podcast. Jadi begini podcast. Udah bantu promo kita. Mudah-mudahan ya kita bisa berjalan lancar ke depannya kerjasamanya seperti apa. Terima kasih juga buat JMN channel ya. Oke. Sukses. Semoga rame.
Harus. Ya, demikian ya, cukup aja ya. Nanti ngobrol-ngobrol selanjutnya bahas untuk informasi dan event tentang event ada di nomor-nomor yang bisa dihubungi di tadi ya. Nanti ada di bawah nih. Di bawah mana? Di bawah ini. Hatur nuhun buat sobat-sobat Jadi Begini Podcast untuk obrolan kali ini dan mudah-mudahan bisa lanjut di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai